Mulakkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita masih dapat bertemu di laboratorium IPA SMA Negeri 2 Kota Pinang dalam acara diseminasi atau pembahasan tentang budaya positif di SMA Negeri 2 Kota Pinang terkait dengan program guru penggerak modul 14. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi muslim, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul kiamah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kota Pinang, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang berhadir, dan yang kami hormati anak-anak kami, siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Pinang. Baiklah, pada pagi menjelang siang ini, kedua dari guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Supriyadi Azwar Harap dan Ibu Rena Mahriani Nasution akan menyampaikan tentang budaya positif khususnya di SMA Negeri 2 Kota Pinang, serta cara menangani siswa atau yang disebut dengan metode segitiga restitusi. Mungkin juga nanti akan dijelaskan tentang kalau sama kita biasa namanya kontrak belajar atau apa namanya itu, keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Nanti akan disampaikan juga pada kesempatan ini. Untuk mempersingkat waktu, maka acara pertama kita nanti sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kota Pinang. Kemudian selanjutnya nanti pemateri yang akan menyampaikan tentang modul 14 budaya positif. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan selamat. Ya, terima kasih pada Bapak Protokol. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat dan yang kita terima, kesehatan terutama. Pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka diseminasi bagaimana mengimbaskan budaya positif di sekolah. Tentu Bapak Ibu sebelum dimulai pemateri, nah supaya kerangkanya nanti bisa semakin kita serap. Budaya positif itu sebenarnya jangkauannya bagaimana kita membangun proses berpikir anak yang ke arah positif. Jadi banyak orang kurang memahami sulitnya membentuk manusia. Seolah-olah membangun fisik bangunan lebih rumit, lebih sulit
lebih mengandalkan investasi yang lebih mahal dibandingkan dengan membentuk manusia. Jadi kalau misalnya kita membangun gedung sampai 2003, kalau ada kesalahan, itu bisa dipangkas-pangkas. Tempel sana, tempel sini, ya kan? Sulam sana, sulam sini. Misalnya baju gitu. Nah, atau apapun yang berupa benda mati. Tapi kalau manusia, Bapak Ibu, kalau tidak ada teknik maupun cara metodologi untuk membangun manusia, inilah yang kita ada sekarang. Termasuk misalnya siswa kita ini kurang respon belajar, kurang termotivasi belajar, itu akibat daripada pendampingan yang kurang tepat. Kalau saya katakan salah, ya enggak juga, ya kan? Itulah pengetahuan dari orang tuanya mungkin, lingkungannya mungkin. Nah sekarang semua seolah-olah dilimpahkan ke dunia pendidikan sekolah, terutama kita tingkat SMA dan tingkat atas. Ya setidaknya kalau untuk lanjutan atas sebenarnya sudah 60-40 perbandingan. Perguruan tinggi 25-25. Artinya apa? Guru di SMA itu 40% peranannya, 60% peranan murid. Jadi kalau mulai dari tingkat TK 10-90, karena kan anak TK kan masih meniru apa yang dimodelkan oleh gurunya ataupun orang tuanya. Jadi masih ketergantungannya sangat tinggi kepada orang yang lebih dewasa. Kemudian ketika SD meningkat 25-75, SMP 50-50, SMA sudah berkurang 40 peranan guru, 60 peranan siswa. Perguruan tinggi sudah hampir 90-10 gitu. Artinya tinggal kasih tugas kepada mahasiswanya, buat topiknya kerja. Itu yang kita sudah alami. Nah sekarang coba kita alami di sekolah kita atau sekolah manapun yang mungkin pada ini. Ketergantungan malah seperti ketergantungan anak PAUD. Kan ini masalah. Lalu apa triknya? Ya, jadi pernah saya baca buku kenapa siswa gagal. Ya, itu tulisan kepada John Paul. Banyak buku-bukunya itu tulisannya tentang bagaimana proses pendidikan. Kenapa siswa itu gagal? Karena terlalu sering dia kita dikte. Seolah-olah kata kita memang berpusat kepada siswa, ya artinya siswa sender. Tapi kenyataannya di lapangan adalah teacher sender, berpusat pada guru. Karena ini terbiasa Bapak Ibu, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, malah SMA, berpusat kepada guru. Nah sekarang ini kan beban bagi kita. Bagaimana kita melepaskan ini? Tentu seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita. Pertama, kita memberi kepercayaan kepada anak kita. Anak kita yang di rumah besok-besok ya, kalau memang udah kita kasih suatu kegiatan, pekerjaan, jangan terlalu kita dikte lagi. Ya, kita harapkan dia salah dalam mengerjakan pekerjaan itu. Kita harapkan. Ini kita nggak sabar Bapak Ibu. Kalau udah salah langsung kita bosan. Ya sebenarnya Thomas Alva Edison kalau kita lihat bukunya 10.000 kali gagal dalam hal membuat percobaan, 10.000 kali gagal, sehingga dia menjadi penemu lampu hijau dan banyak lagi yang ditemukan dia. Yang Michael Faraday juga demikian. Dan penemu-penemu terdahulu itu memang gagal terus. Nah jadi bagaimana orang-orang terdahulu itu sehingga menjadi penemu? Nah menimbulkan ataupun memfasilitasi anak kita ini menjadi manusia, menjadi siswa yang penasaran. Kita buat mereka penasaran dan kita buat mereka harus membangun big question mark, bertanya terus apa, mengapa, bagaimana. Jadi jangan kita langsung memberi jawabannya. Nah tentu Bapak Ibu, setelah kita bangun keyakinan kepada mereka, maka kita kontrol, kita awasi kegiatan itu. Kalau salah, coba lagi, salah coba lagi. Jadi kalau memang takut salah, wah, tamat SMA jurusan IPA di sekolah kita ini belum tentu bisa mengganti screen listrik di rumah. Screen putus screen, gantikan dulu itu, tak sanggup. Mengganti gaji, tak sanggup, tangannya yang malah beriris. Malah orang-orang yang
dahulu karena langsung pengalaman Pak, lebih terampil. Dia autodidak karena berani berbuat, sekalipun selalu dia mengalami kesalahan. Nah jadi Bapak Ibu, saya mohon dengan kegiatan ini, ya, kegiatan membangun budaya positif ini sebenarnya di situ. Nah, kemudian kunci yang kedua di guru-guru merdeka ini tentu nggak lagi seperti dulu zaman kami yang terjadi adalah kompetisi, berlomba menjadi juara, ya kan? Sampai terjadi contoh menyontek. Iya, contoh menyontek. Bagaimana supaya nilai saya paling tinggi? Gitu. Dan ini belum lupa sampai sekarang, masih terlibat sampai sekarang. Sudah terinternalisasi itu pada diri kita berkompetisi. Padahal sebenarnya berkolaborasi Bapak ini. Kelemahan teman ditutupi kelebihan dari teman yang satu lain. Nah, jadi marilah kita bangun budaya-budaya seperti ini, terutama budaya gotong royongnya juga. Karena anak kita ini kadang kita panggil aja pun anak kita ini malah lari. Sini nak. Nah kemudian ada dua topik lagi mau saya sampaikan. Juga ada 3 penguatan dalam hal pendidik. Ini biologi. Bagaimana cara tumbuhan itu kan selalu dia mengarah ke gravitasi bumi dan mengarah ke gravitasi bumi yang diikutinya. Ya. Jadi kalau kita buat sebuah percobaan kecambah kacang misalnya, ya, lalu kita tutup dengan karton, lalu kita lubangi di samping, sehingga kacang itu nanti akan di situ keluar. Karena dari situ dia stimulus cahaya. Nah, jadi stimulus itu akan selalu mengikuti respon. Dari mana arah stimulus, ke situ respon. Nah, maka penguatan ada dibagi 3. Pertama, ya, penguatan negatif. Penguatan negatif begini. Salah, kita tegur. Ya, ketika dia berbuat baik ataupun berprestasi, kita cuek. Berarti mau. Jadi seolah-olah kebanggaan bagi kita kalau salah, ya kita tegur atau mungkin malah dimarahi, ya kan? Ketika dia berbuat baik, nggak pernah dapat reward. Misalnya bagi tidak jempol, kau bagusnya, sama anak kelas dia itu kita panggil sama siswinya kita panggil kakak. Nggak usah panggil terlalu, nggak luar biasa itu. Jadi kita nggak usah guru ini mengambil posisi lebih tinggi jauh kali dengan anak. Akhirnya tak ngerti mereka itu. Anak itu tidak mengerti tentang bagaimana dunia orang dewasa. Orang dewasa yang mengerti dunia anak. Ini terbalik. Kita paksa anak mengerti keinginan kita, sementara kita sudah pernah jadi anak. Kira-kira Bapak Ibu bisa paham kan? Harusnya kita yang turun supaya memahami dunia mereka. Nah, penguatan negatif. Nah, kemudian tanpa penguatan, saya akan mengalami itu di kampung. Ya, tanpa penguatan. Berbuat salah nggak ditegur, berbuat baik juga nggak ditegur. Orang tuanya cuek atau gurunya cuek, oh, salah sama situ. Balik ke situ. Ya. Nah, itu tanpa penguatan. Nah, sekarang penguatan positif unik. Diamkan ketika berbuat salah, tapi kasih reward ketika dia berbuat bagus. Karena semakin kita memberikan penghargaan kepada orang lain, maka penghargaanlah yang kita dapat dari seperti tumbuhnya kacang tadi. Maka kita optimalkan memberikan ya senyuman, teguran, ya. Enak loh kalau kita udah dekat dengan anak. Dibanding kalau anak ini membenci kita, ya kan Pak. Kalau datang tuh ada lagi guru fisika sama guru matematika dan kimia. Saya guru nak dari pula ini, ya kan? Dari pula maaf dulu kan teman-teman punya eksak ini dari kali ini. Masalahnya saya kalau nggak disampaikan negeri, ya kan Bu? Nah jadi saya udah alami berpuluh tahun karena saya sudah mengajar dari tahun 85. Waktu mahasiswa saya udah guru. Dan sekolah yang saya ajari itu adalah sekolah-sekolah rawan semua, ya. Rawan semua. Nah, SMA Joshua lah, sana, juga sana, yang rawan-rawan di sana lah.
saya nyari, hampir sama umur saya dengan murid saya. Digoda saya, mau dipacari saya. Jadi kalau, gak mungkin lah. Masa yang salah itu didiamkan, lalu yang baik itu dikasih respon. Ya kalau nggak percaya, ya udah terserah. Tapi rasakan apa tidaknya. Nanti kita punya anak kita sendiri di rumah masing-masing. Apalagi ibu-ibu yang cewek tadi ini asal salah udah curi tuh. Dia bukan aja. Misalnya kalau ada anak misalnya berguling-guling senang-senang gitu kan, minta bonbon, dia bukan aja. Capek nanti dia sendiri itu. Biarkan aja. Anak saya dulu saya biarkan dia berguling-guling dari situ, biar situ. Nah kemudian yang terakhir, ya jangan takut anak kita ini, ya dari pantauan kita seperti main layang saja. Lepaskan itu. Saya perhatikan, mungkin tim juga sudah mengalami, mungkin bayar tim jalur undangan, semua melengket ke Sumatera kan? Oh iya. Iya kan Pak? Karena apa? Terbiasa. Mereka nggak dewasa, mau di depan orang tuanya. Padahal maaf dulu, mungkin kebanyakan orang kita Batak ya di sini kan yang bermarga. Filosofi orang Batak itu memang harus merantau anaknya. Nah, kalau bapak ibu tonton itu, siapa yang udah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap? Ngeri-Ngeri Sedap. Nah, itu tonton ya kan? Udah ada di YouTube. Ngeri-Ngeri Sedap. Siap-siap orang Batak yang bermarga itu rumahnya jadi kepompong. Jadi kepompong, makanya nggak bisa bangun cuma satu sama, kosong itu nanti. Karena anaknya pada tinggi. Rumah saya pun besok jadi kepompong. 7 anak saya bangun kamarnya 5, Pak. Setelah pergi kemarin sebatang baru, Bu, pergi. Nyapunya aku udah 1 jam. Nyapu halamannya ya. Pas mereka ada sedap kita, tapi kan gue lah rumah yang sedang kecil. Karena rumah ini jadi kepompong. Kosong. Kenapa? Disekolahkan. Setelah disekolahkan merantau. Setelah merantau dapat dunia kerja gitu. Nah oke. Ditirulah, jangan ditiru pisang. Tekankan itu filosofi pisang itu nggak boleh. Induk pisang di sekitarnya anaknya, ya toh. Lama-lama hidupnya bagaimana? Kecil. Lama-lama kecil. Jangan ditiru pisang. Nah jadi kalau misalnya orang tua anak kita ini ada ladangnya di sini 5 hektar, anaknya 5, begitu meninggal orang tuanya kan tadi 5, tinggal 1 hektar. Di situ lama lumpur semua, nambornya, opungnya ya, bawahnya di situ semua. Sehingga apa? Tingkat konfliknya tinggi. Jadi hal seperti ini, budaya-budaya positif seperti ini kita tekankan kepada anak, supaya mereka mau mandiri. Ya, supaya berani mereka berani ke Rian Jaya, di sana masih bisa buka dagang luar-luar. 100 set, 200 set. Coba sih, ada uang 1 miliar, tak ada yang berdiri. Ya kan? Budaya-budaya ini kita tanamkan. Nah, kemudian budaya nasionalisme di Indonesia ini kita tanamkan bahwa kita di sini sama dengan kita juga di Kalimantan. Kemudian tanamkan lagi kebinekaan itu, budaya positif. Sebagai contoh, nggak mungkin semua manusia laki-laki, harus ada perempuan. Ini mah banyak kan dengan apa? Dari kan baru juga pesan request sama saya, yang nggak apa-apa. Iya kan? Sepatu kita harus berbeda, sepasang kiri kanan. Coba kalau semua, jangan kau. Malah Tuhan menciptakan warna-warni, ada warna dasarnya kan merah hingga kuning, hijau, biru hingga ungu. Campur merah dengan hijau, muncul lagi warna turunan. Turunan campur itu muncul lagi. Ya. Malah warna tak terhingga juga. Tak terhingga Bapak Ibu. Warna. Kemudian dalam diri kita juga dibuat Tuhan sangat berbeda, sidik jari. Ada lagi yang lebih unik, DNA. Jadi hargai berbeda. Kita harus membantu bersama dengan yang berbeda. Anak-anak kita ini jalan. Jadi kalau saya dulu ketika di dahulu mengajar sebagai guru, saya
tata lokal itu, nggak boleh laki-laki dengan laki-laki dulu, harus bervariasi laki-laki perempuan. Apalagi, ya kalau ada yang berbeda agama, saya buat duduk bersama. Berbeda suku, saya buat duduk bersama. Misalnya suku Batak dengan suku Jawa, saya atur itu grafik. Supaya apa? Jangan homogen Bapak Ibu. Homogen ini orang Batak sini, orang Jawa sini, ya kan? Bebas dia yang menghubungkan yang sini. Iya kan? Tapi kalau kita buat dia variabel, menjaga, menghormati. Jadi kita variasikan kelas. Bodoh. Nah, jadi sebagai guru wali kelas, perhatikan itu. Distribusi dari anak itu, perhatikan. Ekonominya, ya. Kita perhatikan. Jadi saya harap budaya-budaya positif ini nanti akan dijelaskan oleh pemateri lebih mendalam. Tapi biarlah, saya mohon maaf, sekalipun saya agak panjang ceritanya ini kan, saya hanya mau berbagi pengalaman, ya kan. Jadi setahun lagi saya berpensiun. Nah, malah saya masih mau ingin konsultasi dengan orang-orang tua di kelompok-kelompok kedai kopi. Itu budaya saya Pak Suar. Di kedai kopi selalu saya sampaikan kepada orang tua di kedai kopi. Marilah budaya positif dan pendidikan itu kita kembangkan, karena yang kita yakini Bapak Ibu untuk mengubah peradaban manusia ini adalah pencerahan dan pendidikan. Tentu pencerahan itu dari kegiatan keagamaan harus kita utamakan, kemudian pendidikan, karakter diri, membangun karakter, supaya nanti generasi kita tidak malah menghimpit kita. Yang terakhir, relakanlah, cintailah anak didik itu seperti mencintai dirimu sendiri, karena nanti murid yang kita didik ini adalah guru daripada cucu kita. Ingat itu. Kenapa saya mau mendidik anak siswa itu dengan cinta? Karena saya harapkan mungkin anak saya pun murid saya menjadi gurunya. Itu sudah terbukti. Jadi supaya terwarisi semua kebaikan-kebaikan, budaya-budaya positif yang kita bangun lewat pendidikan, sekaligus juga memajukan bangsa kita. Karena apa? Sampai sekarang kita ketinggalan dengan Malaysia. Padahal dulu, ya tahun 70-an, Malaysia meminta guru dari Indonesia. Sekarang pendidikan mereka lebih tinggi. Dari Indonesia dulu guru di ekspor Bapak Ibu. Mungkin pernah dengar ceritanya itu ya. Nah, dari Indonesia saya di itu ex Malaysia. Mereka dibayar dengan gaji yang tinggi. Nah, jadi kenapa pendidikan mereka bisa lebih tinggi? Karena anggaran negaranya itu sudah makin makmur, sudah makin tinggi. Jadi kita berharap di Indonesia ini supaya meningkat pendidikan, negara kita aman, ekonomi kita maju, ya. Kalau sudah maju ekonomi, pasti pendidikan maju, karena berkaitan semuanya dengan anggaran. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini kepada kita semua. Diikutilah ini, ya Bapak Ibu. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera ini. Saya bersilakan Pak. Saya sudah bisa mengundurkan diri sekarang ya. Ada yang mau kerja. Oke, terima kasih. Ya, Bu Nasution. Ini sekolah kita yang terhebat di Labusan nanti. Kenapa? Itu harus kita ambil. Kita sugesti diri. Guru penggeraknya udah mau apa? Apa tuh? Gue yang udah selesai. Insya Allah Pak. Insya Allah Pak di Sumatera Utara kita. Nanti saya di sini bisa dikantor sekolah Amin. Demikian tadi penyampaian dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kota Pinang, yang pada intinya sebenarnya sudah masuk materi budaya positif itu. Ya, termasuk kalau yang saya ingat dulu ada 5 posisi kontrol guru. Dan mungkin yang biasa kita lakukan, kalau masih ingat mungkin ini mahasiswa yang sekarang dulu mantan siswa kita, posisi yang paling sering dilakukan oleh guru adalah posisi penghukum. Ya, sedikit salah dihukum. Itu ya.
Posisi yang kedua, ada juga guru membuat merasa bersalah. Ngomongnya lembut, tapi nusuk ke hati. Anakku, yang kamu lakukan sekarang ini sakit hati ibu-ibu ratu. Itu membuat siswa merasa bersalah. Itu juga nggak bagus, ya, nggak bagus. Sampai akhirnya siswa itu nanti akan membenci dirinya sendiri karena dia merasa bersalah dengan apa yang ibu lakukan atau bapak lakukan. Namanya posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Ada posisi ketiga. Posisi ketiga ini dia menjadikan siswa itu seperti teman. Ini juga bahaya. Dekat dengan siswa. Apa bahayanya? Akhirnya siswa tadi itu ketergantungan terhadap guru tadi. Ini posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat ada posisi pemantau. Dia memantau, gitu kan? Siswanya dipantaunya saja. Tapi yang paling ideal itu posisi yang kelima, yaitu posisi seorang manajer. Posisi seorang manajer itu adalah posisi guru ketika guru tadi itu tidak emosional dalam menghadapi siswa. Dia tidak mudah marah, tidak mudah emosional, bahkan dia memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa agar siswa tadi sendiri bisa menjawab masalah yang dihadapinya. Jadi sebenarnya posisi manajer ini yang diharapkan sebagai seorang guru tadi, ketika siswa memiliki masalah, bagaimana caranya kita bertanya kepada siswa tadi, siswa sendiri itu nanti yang akan menjawab solusi apa yang akan dibuat dari permasalahan dia. Dan nanti akan disampaikan langsung oleh materi kita pada kesempatan kali ini yang tidak asing lagi. Saya perkenalkan, samping diri saya Bapak Satriadi Azwar, SPDC, MPDC Doktor. Amin. Semua kan C Doktor. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali mari kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama berkumpul di laboratorium IPA ini dalam rangka melaksanakan diseminasi atau pengimbasan dari program pendidikan guru penggerak yang kami ikuti saat ini. Salam beringkas salam juga tak lupa, mari sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir di ruangan ini adalah umat dari beliau yang nantinya mendapatkan syafaat di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang kami banggakan, di sini sebelum saya mulai materi saya mengenai budaya positif di SMA Negeri 2 Kota Pinang ini, izinkan kami memperkenalkan diri Bapak Ibu. Ya, mungkin semua sudah tahu. Saya di sini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang saat ini juga mengikuti program guru penggerak angkatan yang ke-7. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, bahwa SMA Negeri 2 Kota Pinang ini adalah SMA di Kabupaten Labuan Batu Selatan yang berhasil menjebolkan 4 gurunya pada pendidikan guru penggerak di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Terbanyak di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Bapak Ibu. Luar biasa, beri aplaus untuk kita semua. Harapan kami di kemudian hari Bapak Ibu, setelah nanti angkatan kelima, yakni Pak Jamal dan Pak Budi selesai, juga nanti saya dengan Bu Ena selesai, kami harapkan angkatan-angkatan berikutnya, kami harapkan Bapak Ibu guru yang nantinya dari SMA Negeri 2 Kota Pinang untuk melanjutkan tonggak dari perjuangan kami nantinya di guru penggerak ini. Ya, baik saja, baik tidak usah berpanjang lebar Bapak Ibu. Di sini saya akan berusaha sendiri Pak Jamal ya, menyampaikan mengenai materi kami. Salah satu yang kami pelajari di program guru penggerak ini ada 3 modul Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu pikir ngapain tadi guru penggerak itu ya kan. Sikit-sikit kerjain tugas, buat kegiatan, ngapain ya mereka itu di dalam kan gitu. Jadi kami Bapak Ibu guru dalam pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul yang harus kami pelajari. Gitu ya Pak Jamal ya. Ada 3 modul ya. Di modul yang pertama ini kami diwajibkan untuk mendiseminasikan atau mengimbaskan apa yang kami pelajari di guru penggerak ini. Apa itu?
mengenai budaya positif. Mohon dibesarkan Bu Rena, biar nampak dibesarkan Bu. Iya, dilihat ya Bapak Ibu. Iya, jadi ini ya sangat. Baik, budaya positif. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih budaya positif? Tadi sudah dijelaskan Pak Kepala Sekolah. Saya belum lagi Pak Jamal ya, Pak Jamal. Bahwa budaya positif itu asal katanya dari budaya. Budaya itu adalah hal-hal yang sudah dilakukan, yang menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan yang berdarah daging, yang dilakukan secara terus-menerus. Itu yang disebut dengan budaya, sesuai dengan asal katanya. Silakan. Kemudian positif adalah hal-hal yang berbau kegiatan positif, ya. Baik, mohon dilihat pengertiannya Bu Rena. Nah, sementara pengertian budaya positif itu cek di budaya positif Bu. Pengertiannya Bu, secara kalimat ya, pengertian budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid, seperti yang dikatakan kepala sekolah tadi ya. Bu Rena, tolong belum selesai Bu. Iya. Kemudian budaya positif itu juga dapat diartikan adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, dapat dikembangkan atau dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Silakan slide berikutnya Bu. Baik, apa ruang lingkup budaya positif yang harus dikembangkan di SMA Negeri 2 Kota Pinang? Ya, yang pertama itu Bapak Ibu, yang akan kita kembangkan budaya positif di SMA Negeri 2 Kota Pinang di sekolah kita ini adalah yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Nah, tadi Pak Kepala Sekolah sudah nyampein. Di mana ada stimulus, di situ ada respon, Pak Jamal ya. Di mana ada stimulus, di situ ada respon. Nah, dalam hal ini kita harus memberikan stimulus yang positif dulu di SMA Negeri 2 Kota Pinang itu. Apa itu? Kenyamanan. Kenyamanan. Kita buat dulu sekolah ini nyaman. Bagaimana model kenyamanan itu? Yang pertama, cara mengajar kita ubah dulu. Dari yang tadinya student teacher, seperti kata Pak Kemsek ya, student teacher menjadi student center. Pusatnya itu di siswa. Kita harus mengajar itu berpihak kepada siswa. Jangan mau-mau kita aja. Kita lihat siswanya maunya apa. Cara mengajarnya yang bagaimana mereka mau. Seperti itu, ya. Kemudian kita lihat lagi dari apa mereka nyaman. Ruangan kelas. Perhatikan ruangan kelas kita. Sudah nyaman belum? Nah, kadang ruangan kelas kita masih kotor gitu kan, masih masuk kita, enak kita ngajar, padahal itu kan kurang nyaman. Nah, mari kita biasakan sebelum kita masuk ruangan, kita pastikan ruangan itu dalam keadaan bersih dulu, nyaman dulu, sehingga ketika kita memulai pembelajaran, siap kita, siswa siap, kita siap dalam keadaan yang nyaman. Kemudian lingkungan sekolah kita sudah bersih belum? Sudah enak nggak dipandang mata? Kan gitu ya. Kalau masih bertebaran sampah di sana sini, ya kita sebagai guru haruslah kita ingatkan siswa kita. Mulai dari diri sendiri, nah, sampah itu adalah hal yang merusak pemandangan. Menurut agama yang kita pahami, yang kita pelajari, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kalau kita kotor, berarti sebagian iman kita belum ada, gitu ya. Maka ayo dengan kesadaran kutip sampah. Niscaya kalau kita lakukan ini terus menerus kepada seluruh siswa, nggak ada lagi sampah di bertebaran di SMA Negeri 2 Kota Pinang. Nah, ini budaya positif kita yang pertama. Yang kedua adalah konsep disiplin positif. Bagaimana konsep disiplin positif itu nanti kita lihat, ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita budayakan adalah keyakinan kelas. Tadi disampaikan Pak Kepala, juga Pak Jamal tadi sebagai moderator. Kita harus buat keyakinan kelas tuh. Dulu namanya itu kesepakatan kelas. Sekarang namanya keyakinan kelas, isinya sama aja. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Baik, yang berikutnya adalah
pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan lagi. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol yang harus kita budayakan nanti di SMA Negeri Kota Pinang ini. Yang mana? Tadi seringkali sudah disampaikan Pak Jamal. Ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, ada posisi kontrol guru sebagai teman, ada posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah, ya kan? Kemudian yang terakhir tadi posisi guru sebagai manajer, ya. Kemudian yang terakhir nanti kami akan coba menjelaskan dari apa yang kami dapat di program guru penggerak ini, bagaimana sih alur penanganan guru siswa bermasalah yang bagus itu, yang tidak memunculkan rasa dendam dari si anak. Nanti akan kami coba jelaskan, ya. Baik, kita bahas satu-satu. Silakan diteruskan slide-nya. Udah tadi ini udah paradigma stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, ada 3 motivasi orang untuk disiplin, ya. Kita termasuk itu. Apa itu? Yang pertama adalah orang disiplin itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa kita begitu tuh. Dia disiplin motivasinya adalah karena takut hukuman. Jelas ya? Sikit-sikit kena hukum, udahlah disiplin aku gitu kan. Bagus gak ya? Gak bagus, kenapa? Karena dia disiplin kalau ada hukuman. Kalau tak ada hukuman, mana disiplinnya? Paham ya? Jelas ya maksudnya Pak Ustadz ya? Ya, jadi jangan kita buat siswa itu disiplin karena beliau itu takut hukuman. Tolong jangan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orang disiplin itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia disiplin karena mungkin gurunya ini nyampein, siapa yang bisa datang tepat waktu, saya kasih hadiah. Atau nanti siapa absennya paling sedikit di akhir semester, saya kasih hadiah. Nah, ini nggak bisa, nggak boleh ini ya. Kalau berdasarkan ajaran dari kurikulum Merdeka Belajar ini jangan sampai terjadi. Karena ketika tidak ada reward lagi, apa yang terjadi? Tak mau lagi gurunya, bertukar gurunya. Misalkan wali kelasnya busuk, dia rajin ngasih pemberian ke jawab. Gurena, kasih pemberian. Setiap akhir semester nanti kalau ada yang di absennya 0, saya kasih hadiah. Contohnya setia ya. Tiba kelas berikutnya ganti gurunya, tak pernah ngasih hadiah. Rajin lagi nggak si anak tadi? Gak lagi. Itu bahayanya reward. Makanya di program guru penggerak ini reward saya rasa dihapuskan Pak Jamal ya. Kalau bisa reward itu jangan lagi dipakai karena bisa menyebabkan ketergantungan dari si anak. Kalau nggak ada reward dia nggak mau. Jadi kalau nggak ada reward dia nggak mau disiplin gitu. Jadi bukan ini yang kita harapkan dari anak untuk berlaku disiplin. Yang ketiga adalah orang disiplin itu, anak menjadi disiplin itu karena ingin menjadi orang yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan ada. Jadi Bapak Ibu maaf ya. Jadi kita harapkan anak didik itu disiplin karena memang motivasi dari diri dia sendiri. Dia disiplin karena memang maunya, dari motivasi dirinya. Itu yang harus kita bangun, itu yang kita budayakan di sini. Jangan budaya punishment, budaya reward. Ini gak ada punishment, gak ada reward. Anak tuh gak mau sekolah, gak mau disiplin lagi. Ngapain lagi disiplin? Gak ada yang motivasi dia lagi. Ngapain lagi disiplin? Bapak tuh gak pernah ngasih dia lagi. Gawat kita kalau seperti itu. Kalau sering ada hukuman, anak itu berdisiplin karena takut. Bisa-bisa nanti anak tersebut atau murid tersebut kena luka batin. Bapak Ibu saya yakin ada luka batinnya. Kalau ditanya satu persatu manusia, pernah luka batin gak di sekolah? Pernah ada gak yang membekas di hati hukuman dari guru? Parah kali Bapak itu. Ingat dia, sampai udah sarjana Bu. Bapak itu masih ingat apa yang dibuat itu. Kalau nggak salah-salah kali ya Tuhan. Itu bahayanya punishment. Kalau seperti ini Bapak Ibu, anak itu mengingat terus hukuman yang kita berikan. Bahaya ya. Jadi yang kita harapkan yang ketiga ya. Baik, next selanjutnya Bu Ena. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah ini waktu kita di awal semester sudah disampaikan Pak Kepala
Namun pada saat itu beliau menyampaikan ini sebagai kesepakatan kelas. Nah sekarang di kurikulum Merdeka ini dirubah namanya menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan ya yang dibangun oleh semua warga kelas berdasarkan apa yang kita inginkan di kelas itu, yang nanti tujuannya atau muaranya membentuk budaya positif. Ya, bagaimana syarat-syarat untuk membuat, tolong dibesarkan, boleh kan? Keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak dia. Ya, beda dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Kalau peraturan dan tata tertib sekolah itu bersifat rinci dan konkret. Ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, misalkan saya malu jika datang terlambat ke sekolah. Universal ya, bukan hanya berlaku untuk kelas itu saja. Kok bisa dia berlaku di mana saja? Dia sifatnya universal. Kemudian yang berikutnya adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, positif itu artinya kalimatnya positif Pak Jamal ya. Saya malu jika datang terlambat ke sekolah. Itu kan positif kan? Jadi dia malu kalau dia datang terlambat ke sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi nggak usah kayak peraturan dan tata tertib sekolah panjang dia, nggak usah. Satu kalimat aja yang pendek. Saya malu jika berbohong. Pendek kan? Jadi kalau dia ingat itu, oh iya, keyakinan kelas kami nggak boleh berbohong. Ingat dia, satu kata aja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi terhadap pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu siswa dilibatkan, semua warga kelas dilibatkan. Kita membuat keyakinan kelas, misalnya saya gurunya, apa kita buat ya? Ini harus menjadi keyakinan kita sehingga kita tidak boleh melanggar ini. Misalkan apa? Saya malu jika datang terlambat ke sekolah. Itu dari saya Bu. Ayo ada lagi yang mau? Datang satu lagi kan? Kita buat Bu. Saya malu jika berbohong. Misalkan. Kemudian ada lagi. Saya tambahin satu lagi. Jika ingin mengemukakan pendapat harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Misalkan seperti itu. Jadi ada keyakinan kelas kita yang keyakinan ini menjadi kesepakatan bersama dan tidak boleh dilanggar. Yang betul siapa? Kita semua, gitu, warga kelas. Dan ini akan berlaku universal ke semua kelas-kelas yang lain. Walaupun mungkin ada yang berbeda, namun nanti tujuannya adalah muaranya ke budaya positif. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir dari keyakinan kelas ini adalah bahwa bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas kita. Jadi nggak boleh itu aja. Kalau kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita buat itu tidak relevan lagi, ya kita ganti dengan yang baru yang lebih relevan pada zaman itu atau kondisi itu, kondisi sekolahnya. Baik, silakan dilanjutkan Bu Rena. Next. Baik, ini yang disampaikan Pak Jamal tadi. Kenapa orang bermasalah? Kenapa siswa bermasalah? Mungkin ada 5 pemenuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apa itu? Tadi sudah disampaikan Pak Jamal sedikit ya. Udah pas nih kelimanya dari Pak Jamal ya. Ayo silakan buka murid. Kenapa kelihatan? Baik, yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi Bapak Ibu, ketika ada orang berlaku salah, berlaku yang tidak sesuai dengan kaidah kita di sini, peraturan kita di sini, mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalkan ya, murid seperti ini. Seorang murid sering mencuri bekal kawannya. Sering. Jadi kalau BK nanganin jadi kan harus tahu ini 5 kebutuhannya apa yang tak terpenuhi di situ. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Mungkin di rumah dia tidak makan, tidak dikasih mamanya dia makan.
Jadi kita ketika menangani siswa, kita harus tahu dulu apa kesalahan anak ini sehingga berlaku seperti itu. Nah, maka dia di rumah ya, wajarlah dia ambil punya kawannya, ya kan? Maka ini kita berusaha untuk mengurusnya. Gimana caranya? Kita tanya dia. Kok bisa masak? Misalnya gitu ya. Atau kalau ada bekal kita dari rumah, kita bagi dia. Kalau begitu kita buat sama anak, ingat terus gak sih anak? Ingat terus. Baik kali bapak ini bang. Tiap hari yang berdiri mengena langsung ke hatinya. Kemudian mungkin dia kurang perhatian dari orang tuanya sehingga dia menangkung istilah bahasa kita. Kurang perhatian, tak pernah diperhatian. Nah, mama ayahnya mungkin sibuk guru penggerak, ya kan? Sibuk main game, sibuk S2, tak terperhatikan anaknya. Sehingga dia mencari perhatian di tempat dia bersekolah. Cari-cari gak masalahnya, dia diperhatikan dia. Jadi ini kita harus tahu Bu BK kebutuhan anak ini, guru-guru yang lain, bapak ibu wali kelas ya. Kemudian kebutuhan anak kebebasan. Mungkin terkekang kali di rumah. Kalau tadi kan bebas kali anak itu di rumah, kurang perhatian kan? Ini anak itu kurang kebebasan, terkekang di rumah. Begitu sampai rumah, buka bajumu, makan, habis makan, les, buka bukumu. Tak ada kebebasannya. Sehingga begitu di sekolah menjadi kebebasan. Kalau anak kemarin lari pencicilan, kita harus tahu itu dasarnya kenapa dia berbuat seperti itu. Inilah dasarnya. Baik, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah kesenangan. Ini kurang kesenangan tadi. Banyak kali kegiatannya, kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kepenguasaan power. Mungkin Bu, Pak, ini sering sindrom power. Dulunya kelas 10 dia ketua kelas. Kelas 11 tak ketua lagi dia. Kehilangan, lost power syndrome. Bandel dia. Ada di sini kan? Ada di sini kan? Ada kan? Ayo dekati dia. Lihat kenapa dia begitu. Kalau ini kita lakukan Bu BK, mantap visual kita ini Bu BK. Baik, yang berikutnya dinextkan Bu Rena. Baik, ini yang dikatakan Pak Jamal tadi. Ya, 5 posisi kontrol guru. Ini yang selalu kita nggak paham itu. Yang pertama itu posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum. Sikit-sikit, sini kau. Kalau kayak ngomong tadi, push up, hukuman fisik pula itu, ya kan? Malah ada guru yang langsung mencewer. Gak ditanya kenapa dia berbuat seperti itu. Kenapa 5 kebutuhan dasar itu? Langsung, yang ngomong lagi ya, mak dibuatnya lagi tuh besok. Kok kita nggak lihat kebutuhan dia apa? Sikit-sikit, diulangnya lagi besok, ya kan? Kemudian yang berikutnya posisi guru sebagai, mohon Bu, kecil kali Bu, nggak kelihatan Bu, pembuat rasa bersalah. Ini kata Pak Jamal tadi. Kalau anakku, kok tolonglah ibu dah, kok bagus-bagus juga nilai musiknya, tolonglah ibu. Anak itu merasa bersalah, sikit-sikit nih, salah saja yang kuat ini, dia hidup dengan rasa bersalah jadinya. Ini nggak boleh ya. Boleh itu. Baru yang berikutnya apa? Sebagai teman. Nah ini pun nggak boleh. Kenapa? Kebablasan nanti. Kebablasan, bahaya. Kita tahu bersama lah. Kalau ada guru yang bersikap sebagai teman, itu nanti bisa terlalu jauh. Kita tetap harus ada jarak. Ya, kita guru, dia siswa. Jangan seperti teman. Bahayanya nanti adalah di siswa tadi kehilangan rasa hormat. Kawanku kok kan gitu ya, ini bahaya, jangan lakukan juga. Kemudian yang berikutnya inilah yang kita harapkan, guru sebagai manajer, di mana mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Seperti kata Pak Jamal tadi, ya kita biarkan dia mengakui kesalahannya si anak. Kalau kita menangani siswa bermasalah, misalkan cari tahu sebabnya apa, kemudian biarkan dia cari solusinya. Kira-kira mau nggak berubah gitu ya kan? Mau Pak, mau Bu, pasti gitu anak itu. Apa kira-kira kesepakatan biar bisa berubah? Dia pasti bilang, iyalah Bu, Pak, kali ini aja lah, janji ya saya. Kalau hati ke hati kita setiap hari seperti itu, 20 anak saja, setiap hari 20 anak, 20 anak, yakin kita semua ini bagus semua. Ya, Bapak Ibu, itu tadi 5 posisi kontrol. Selanjutnya Bu Ren. Ya, segitiga restitusi ini yang untuk kesiswaan, wali kelas, BK, saya termasuk ini.
Jadi dalam menangani siswa bermasalah harus ada metode yang kita lakukan. Yang disarankan dari pendidikan guru penggerak ini salah satu metodenya adalah, dan saya rasa cukup bagus, yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa langkah-langkahnya? Ini ya UBK wali kelas. Jadi modelnya gini nangani anak bermasalah. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Kata kuncinya apa? Seperti ini. Misalkan saya menangani siswa bermasalah nih. Kata kuncinya adalah Ananda. Tahu kenapa saya panggil di sini? Nggak tahu Pak. Maaf bukan gitu ya. Ananda tahu kenapa saya panggil di sini? Tahu Pak. Rambut saya panjang. Misalkan ya. Misalkan seperti itu. Nah kita pastikan bahwa bukan dia saja yang rambutnya panjang. Jangan langsung kita diketawa yang salah, enggak. Ananda tidak apa-apa. Itu kata kuncinya. Semua orang pernah merasa, pernah bersalah, pernah di posisi salah. Saat ini saya yakin di SMA Negeri 2 Kota Pinang bukan hanya Ananda yang rambut gondrong. Kebetulan saya nemu Ananda, makanya saya panggil. Kita pastikan bahwa bukan dia saja yang bersalah, jadi dia tidak merasa tertuduh. Paham ya? Itu langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tanya alasannya. Kenapa rambutmu gondrong? Ya, kenapa rambutmu gondrong? Salah nggak menurutmu itu Anda? Salah Pak, salah Bu. Bisa kau rubah itu? Bisa Bu. Kapan kau bisa pangkas? 2 hari lagi itu. Pak, 2 hari lagi baru ada duitku katanya. Nggak apa-apa. Yang penting dia mau berubah untuk yang baik. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Udah kita buat tadi keyakinan kelas yang kita tanya. Rambut gondrong ada nggak di keyakinan kelas kita? Ada. Bunyinya gimana? Siswa tidak boleh berambut gondrong. Ada kan? Iya. Yakin nggak dengan keyakinan kelas kita? Yakin Pak. Salah yang kau buat itu? Salah. Mau berubah? Mau. Gimana caramu untuk berubah? Nanti Pak, saya pangkas atau 2 hari lagi ya Pak. Kalau begini kita buat Bapak Ibu, yakin saya takkan ada luka batin kepada si anak dan takkan ada harapan reward. Karena disiplin kebaikan-kebaikan yang dia harapkan itu dimotivasi dari dirinya sendiri. Baik, silakan Bu Rena. Baik Bapak Ibu, itulah budaya positif yang kita harapkan ada di SMA Negeri 2 Kota Pinang ini. Budaya positif ini tidak akan bisa berjalan di SMA Negeri 2 Kota Pinang ini kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian, pemangku kepentingan, termasuk Pak Jamal, Bu Rena, Ustadz Yunan, DK, wali-wali kelas dan lain sebagainya. Kalau kita seragam menerapkan ini, yakinlah SMA Negeri 2 Kota Pinang ini akan menjadi SMA terbaik di Kabupaten Lamongan Selatan. Ya. Buku-bukunya sudah mantap, tinggal siswanya. Demikian saja dari penjelasan saya mengenai budaya positif ini, Bapak Ibu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya mengenai budaya positif ini. Silakan. Kita tidak usah malu-malu Bapak Ibu. Silakan di sana ada yang kurang cocok dengan penjelasan saya, silakan ditanyakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Punishment dan reward itu kurang pas untuk pembelajaran merdeka belajar, begitu ya. Kayaknya saya rasanya ini, saya ini kan pribadi, mungkin karena belum sampai ke sana ilmunya. Kita manusia yang memberikan hal yang seperti itu, kita tidak bisa menanggapi. Saya rasa ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul. Al-Quran mengatakan pamayamal miskola darrotin syarroyero, pamayamal miskola darrotin khairoyero. Siapa yang berbuat kebaikan, Allah berikan itu balasannya. Kenapa kita yang berbuat kebaikan tidak kita berikan rewardnya? Itu tadi satu. Yang kedua, punishment tadi ya, hukumannya. Hukuman itu pun bertentangan dengan Rasul. Rasul mengatakan kepada kita, paman yang juru apa? Sayyiati padrib biyadik, gitu ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Fa'ilam tastati bilisani, fa'ilam tastati biqalbi, wa huwa adhaful iman. Ada tidak Mu'allim? Ini yang menjadi pertanyaan besar sama saya sebagai guru PAI. Kenapa yang ini dihapuskan? Artinya tidak diperjuangkan ini di sekolah dikarenakan munculnya peraturan pembelajaran Merdeka Belajar ini. Saya rasa kepada Mu'allim, paman saya Bu Rena, ananda saya Syahraidi Azwar, ini yang sebenarnya mau saya tanyakan. Sebenarnya ini tadi yang saya tanyakan, tapi sudah ditanyakan oleh pemain kami Khadijah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Bila kita berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kami sebenarnya seperti yang disampaikan Bu Rena, Pak Jur, Ustaz. Kami di sini bukan berarti kami lebih pandai. Iya. Saya pun bertanya ini bukan mengaku kepada pandai ya. Oh, iya. Saya berharap ini kemusyawarahannya. Iya. Karena ada kata Rasul begini, berhati-hatilah kamu di akhir zaman. Karena di akhir zaman itu akan banyak masalah-masalah yang akan kamu temui sehingga kamu masuk ke dalamnya. Iya. Saya itu. Iya. Baik Ustaz. Terima kasih. Ini yang musyawarah. Iya, betul. Kita Betul. menyalahkan undang-undang pendidikan negara ini. Nggak ada di sini kita menyalahkan. Jadi tujuan kami di sini adalah yang pertama bukan unjuk kebolehan, itu bukan. Kemudian apakah kami mengerti kali dengan materi yang kami sampaikan, bukan. Kami juga di sini masih belajar Ustaz. Namun karena ini menjadi tugas kami, bagian dari tugas yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru dalam pengibasan ini, maka kami sampaikan. Nah, apa yang kami pelajari di guru penggerak ini adalah apa yang disampaikan Bu Rena tadi, apa juga yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa punishment dan hukuman itu seyogianya tidak usah lagi dilakukan di sekolah. Karena ujung-ujungnya kita kan seolah-olah pandai menghukum, padahal tidak. Seolah-olah merasa memberikan reward itu sudah benar, padahal belum tentu. Ya kan? Kita belum bisa mengukur itu. Kemudian kenapa harus dihapuskan? Kenapa harus perlahan-lahan dihapuskan? Karena ini sudah mendarah daging ini. Yang berprestasi kasih reward, yang salah kasih hukuman. Jadi merubahnya pun pelan-pelan kita, Pak. Nah, pelan-pelan kita merubahnya. Iya, silakan. Mungkin kemungkinan besar SMA Negeri 2 Kota Pinang ini, anak kita yang sudah masuk di kedokteran itu dari cerita dari main tadi Bu Rena, berasa bisa dia masuk, ada salah satu yang bisa menunjang dia masuknya ke situ dikarenakan mengikuti Olimpiade Sains Biologi tadi. Itu kan dikasih reward. Iya. Nomor seksi buluku mana? Iya. Udah mulai ya. Jadi ya kita bukan mencari siapa yang benar siapa yang salah di sini. Ini kan kita berkolaborasi. Jadi kalau kurikulum yang dahulu di 2013 kita belajar berkompetisi, di kurikulum Merdeka Belajar ini kita belajar berkolaborasi. Kalau ada yang salah di kolaborasi kita ini masih, mari kita sama-sama cari solusinya, kan gitu. Namun yang kami pelajari di guru penggerak ini Ustaz, bahwasanya reward dan punishment itu memberikan efek buruk bagi siswa. Iya kan? Yang pertama, kenapa dia memberikan efek buruk itu tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa reward ini menjadikan ketergantungan. Itu yang pertama. Kalau nanti ternyata reward ini tidak berkelanjutan, anak itu atau murid kita kecarian, sehingga dia tidak mau lagi berbuat kalau rewardnya tidak ada. Ini bahayanya. Kemudian kalau hukuman, kenapa harus kita beri hukuman? Nah, misalkan kesalahannya kita belum tahu, tiba-tiba ngasih hukuman, ngasih punishment. Seharusnya kan kita ukur dulu dari 5 kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi belum. Kalau belum terpenuhi, maunya kita penuhi dulu di situ. Semampu kita, Ustaz. Sebagai guru itu kerja kita adalah semampu kita. Kita berusaha untuk mendidik anak itu agar dia berkembang sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Nah, lingkungannya dan zamannya, gitu ya. Iya. Kalau misalnya hukuman ini mengerjakan hukuman yang ini tadi, ada satu siswa
yang tidak mengerjakan pekerjaan di rumahnya, saya berikan hukuman sama dia. Ada orang untuk 10 orang, saya minta, apa hukumannya sama kamu? Tadi kan harus kita tanya dulu pribadinya. Kami apa namanya? Jongkok apa namanya? Iya. Iya, 10 kali Ustaz katanya. Saya tidak suka itu karena perempuan. Saya nggak suka itu. Saya mau menghafal kamu satu surah. Baru boleh kamu duduk. Kalau kamu mau itu ya silakan. Tapi yang dari saya harus dijalankan dong. Saya bilang orang tuh laksanakan jongkok itu. Apa surahnya? Ada yang menghafal surah Al-Fatihah, ada yang menghafal surah Wasyamsi wa duhaha dan lain sebagainya. Duduk. Kebetulan setelah terjadi itu, datang orang tuanya mengaruh ke sekolah. Dari situ, saya nggak mau kemana-mana. Sebenarnya sudah lama ini nggak mau memukul. Cuma saya merasa diri seperti yang saya sampaikan tadi terlalu lemah kali kita itu. Bahwa udah lama ini nggak pernah saya beri penghukuman. Saya coba jawab nih Ustaz ya. Nah, yang sama-sama belajar. Musyawarah kita ya. Jadi sebenarnya yang ditawarkan di program guru penggerak ini adalah restitusi Ustaz. Pilihan. Jadi anak itu kita pilihkan dia mau apa sebagai apa. Bukan hukuman namanya ini ya. Pilihan untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya seperti yang disampaikan Ustaz Bintang tadi. Apa yang mau kau lakukan untuk membalas kesalahanmu ini gitu ya. Begitulah pola di program guru penggerak ini. Hukumannya modelnya kayak gitu Ustaz. Restitusi namanya. Memilih. Jadi bukan ditiadakan, bahasa hukuman itu ditiadakan. Diganti dengan pilihan. Memilih anak itu. Apa kontribusi dia terhadap kesalahannya? Di sekolah. Iya. Saya dipanggil oleh kepala sekolah. Begini apa Ustaz? Tidak. Orang yang milih kalau saya bilang. Dari situlah anak saya nggak mau. Kalaupun ada menghukum anak, ayo sini. Palingan saya peluk-peluk bukan kamu. Anak punya sudah ayah pukul yang cium. Karena saya nanya, anak saya saya baca dia, tidak. Tidak pernah menghukum itu dari sudah lama itu. Jadi artinya Ustaz merasa bahwa menghukum itu sudah mulai salah ya, sesuai zaman kita sekarang ya. Begitulah yang diadopsi dalam pendidikan guru penggerak ini. Keadaan kita tidak lagi mengharuskan kita menghukum, karena menghukum itu sudah salah menurut zamannya. Berikan anak itu pilihan, itulah restitusi tadi yang kami sebutkan di awal. Segitiga restitusi. Langkah pertama adalah itu tadi, yang pertama tadi bukan memvalidasi, menstabilkan identitas. Kita harus sampaikan sama anak, bukan dia saja yang salah. Banyak yang salah kita ini. Kebetulan aja kau yang kami dapat. Nah, itu yang pertama, menstabilkan identitas bahwa bukan dia saja yang salah, atau semua manusia itu pernah melakukan kesalahan termasuk kita. Itu harus kita camkan ke anak-anak. Yang kedua adalah memvalidasi kesalahan dia, tanya alasannya. Kenapa kau melakukan itu? Lupa. Iya. Lupa. Iya. Baru yang kalau dijawabnya lupa, masih ingat gak dengan keyakinan kelas kita? Itulah langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nak? Masih Pak. Apa itu yang kau langgar di keyakinan kelas kita? Tidak siap PR Pak. Gitu ya. Maka kita lanjutkan. Yakin dengan keyakinan kelas kita itu nak? Yakin. Berarti salah yang kau buat itu kan? Iya Pak. Masuk restitusinya. Maunya kau berubah? Mau. Kira-kira apa yang kau buat untuk menebus kesalahan ini? Masuk restitusinya. Pilihan. Memilih anak itu. Jadi bukan langsung dihukum. Kasih dia pilihan. Iyalah Ustaz, untuk semua kesalahanku. Kira-kira Ustaz kalau menghafal surat ini aku bisa itu menebus kesalahanku Ustaz kata. Boleh. Boleh. Kita mengajukan pilihan juga boleh. Ustaz kami apalah jongkok katanya. Iya. Karena banyak laki-laki, ada 3 perempuan, tapi laki-laki. Iya. Kalau seperti itu keadaannya tidak salah kita. Itulah yang seharusnya dilakukan. Kalau dia memilih itu hukumannya, maka itu bagus untuknya, tidak akan menimbulkan luka batin. Dia yang minta. Lu kesini loh. Jelas ya. Lu kesini ya. Iya. Karena kenapa? Karena sudah mereka laksanakan itu, ayahnya datang. Oh. Dari situlah. Iya, yang merasa kesini, 2 tahun. yang 2 tahun
Pak. Iya. Maksud saya tadi, kejadian yang disampaikan Pak Kepala, Ananda tadi sama Main, bisa tak hati saya dengan peristiwa yang 2 tahun yang lewat? Itu makanya saya tadi, ini udah betul lah yang dikatakan Allah, yang dikatakan Rasul itu. Berhati-hatilah untuk di hari-hari belakang nanti akan datang bermacam-macam yang akan kamu lari dari apa yang selalu ada. Ini kan bertentangan dengan hadis tadi yang sudah kita baca. Iya. Nah, ini dia ya. Iya. Ada apa? Iya, namun memang sebenarnya kalau saya ya Ustaz, saya dengarkan juga tadi pertanyaan Ustaz, kemudian jawaban Bu Rena, sebenarnya simpel. Cuman dari kita ini, kitanya lah saya bilang ya, masing-masing ego dengan pengetahuan kita awal. Kita belum mau mengadaptasi ilmu yang baru, belum mau menerapkan ilmu yang baru. Coba lo kita terapkan. Artinya dulu kalau diterapkan bahwa menjelaskan sesuatu itu metodenya banyak loh. Gak hanya ceramah gitu. Iya. Coba kasih tahu ini ke guru lama. Mana ada nyambungnya itu? Harus diceramahkan itu di depan. Nah, kolot dia pemikirannya karena dia nggak mau menyerap ilmu baru. Padahal banyak loh metode mengajar. Ada diskusi, ya kan? Ada praktikum, ya kan? Nggak hanya begini di papan tulis kan? Nah, kalau diterapkan itu ke guru zaman old, ya udah paham lah kita ya, zaman old ya, zaman apa namanya kolonial, maka dia akan menganggap metode yang sekarang itu salah semua. Nggak bisa kayak gitu, toh harus begini juga di papan tulis, harus begini, harus ceramah katanya. Padahal dia belum menerapkan ilmu yang baru. Coba lo dia terapkan ilmu baru, mungkin hasilnya lebih baik kan? Maka berhentilah menjadi guru kolonial, berubahlah menjadi guru milenial. Wah, iya kan? Itu saya rasa ya. Itu tambahan dari saya Pak Jamal gimana nih? Oke. Ada dari yang lain ada? Pas? Baik, saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana?